Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan masih membahas atau memberikan edukasi seputaran badar besi selonata, saudaraku. Ya, biar untuk menambah sedikit wawasan dan edukasi, dan yang terpenting intinya biar bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Dan ini juga, saudaraku, ada gelang badar selonata, namun ini gelangnya super bagus, saudaraku, karena ageman pribadi. Ini antik sekali, saudaraku. Inilah yang dinamakan pamor Melati Sinebar. Ini full, saudaraku, pamornya Melati Sinebar. Gelang super bagus. Dan ini ada leontin yang sering biasanya saya pakai, karena kalau saya pakai ya benda-benda petua seperti ini biasanya banyak termaharkan juga sih, saudaraku, karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentang badar selonata atau badar besi selonata, ya saudaraku, itu memang banyak jenis pamornya, itu banyak sekali, saudaraku. Jadi kalau orang tidak paham atau tidak tahu, ya mikirnya badar besi selonata gitu aja, karena ya jarang orang yang memahami. Apalagi kalau di grup-grup atau di channel-channel sebelah itu ya paling cuma jualan seperti itu saja, saudaraku, tanpa mau memberikan edukasi. Sebenarnya badar besi selonata itu tuahnya sangat bagus, saudaraku, sangat bagus sekali. Dan kalau dipakai buat apa ya, perisai atau pagar rumah itu, contoh seperti ini, saudaraku. Ini saya dekatkan. Ini itu badar besi selonata, saudaraku. Ini keliling. Sama tiang sebelah sana, saudaraku. Ini juga badar besi selonata, saudaraku. Ini ada sombro. Kalau rumah tawon lah, kalau orang yang sekarang. Kalau zaman dulu itu orang-orang tua bilangnya sombro atau sompro, rumah tawon. Ini, saudaraku, hampir di setiap tiang rumah saya itu memang saya kasih badar besi selonata, saudaraku. Pertama buat ya perisai buat pagar gaib itu, supaya ya bagus. Dan tuahnya banyak sekali, saudaraku. Di samping bisa digunakan buat media sarana keselamatan, itu bisa juga buat terapi kesehatan. Contoh kalau buat terapi kesehatan itu ya seperti gelang ini, saudaraku, itu bisa dipakai setiap hari. Namun gelang ini itu dimnya dim 14, saudaraku. Jadi gelangnya lumayan besar ini. Dim 14. Jadi lumayan besar. Dan itu, saudaraku, ya ada 2 kelapa yang sudah kering. Ini kelapa kuno, saudaraku, kambil. Ini dulu saya dapat itu
sudah lama sekali karena ini juga barang peninggalan. Dulu bilang yang punya itu almarhum guru itu katanya yang dipakai sejangkung buat ngerombyang atau buat bertapa pas di laut itu mulai dari Palangtritis sampai ke Palembang itu. Dan ya itu saya masukkan ke kamar khusus penyimpanan benda bertuah di gedung pusaka museum saya juga saudaraku, karena masuknya benda bersejarah. Nanti bila ada di antara saudaraku yang kepengen dibuatkan edukasi tentang benda-benda bertuah, silakan ya di komen saja saudaraku ya di bawah video ini, nanti akan saya buatkan. Karena akhir-akhir ini saya juga sibuk saudaraku, karena banyak saudara-saudara kita yang minta tolong ya lewat WA, apalagi sekarang musim-musim apa ya, mau pemilu tuh banyak capres-capres yang pengen jadi wakil presiden, jadi presiden itu ya minta doa seperti itu saudara. Jadi agak sibuk juga saya di rumahnya itu. Jadi nanti kalau agak lambat bikin video edukasinya ya dimaklumi saja saudaraku. Atau kalau kepengen konsultasi silakan langsung ke WA saja saudaraku biar lebih enak. Kalau bikin edukasinya seperti ini itu saya bisa sambil rokokan saudaraku. Kalau di tempat biasanya saya bikin edukasi itu di tempat sholat kan nggak bisa merokok sih. Jadi ini pas di luar lagi santai juga, jadi waktunya itu agak rileks seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, tentang pertanyaan yang sudah masuk di WA tentang kalau pengen belajar kanuragan atau berguru tentang ilmu-ilmu hikmah, itu kalau saya pribadi itu kalau orang-orang tertentu biasanya saudaraku itu tidak pakai program atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 5 atau bahasanya sampai tingkat 7, tingkat 9 itu tidak seperti itu saudaraku. Kalau saya pribadi biasanya itu ya kepengen belajar ilmu apa gitu, nanti saya ajarkan, saya ajari cara mengisi ke orang, ke benda bertuah seperti itu saudaraku. Jadi supaya orang yang belajar itu memang benar-benar bisa, karena yaitu tadi diajari ilmunya, cara mengajari ke orang lain, mengisi benda bertuah, mengisi ke orang, dan ya seperti itu, jadi lengkap. Dan ilmu-ilmu yang biasanya saya ajarkan itu langsung kalau ke orang itu dulunya ilmu-ilmu pamungkas saudaraku, tidak apa ya, belajar seperti anak-anak itu tidak. Karena dulu saya belajarnya langsung sama guru-guru saya itu langsung orang ke orang. Beda kalau kita bahasanya nyantri dulu, nanti kita dikasih amalan atau apalah bahasanya itu. Dulu saya tidak seperti itu belajarnya saudaraku, karena saya mikirnya kelamaan. Namun yang harus diingat saudaraku ya, saya juga tidak sembarangan untuk mengajari orang. Karena apa ya, takutnya itu disalahgunakan saudaraku. Namun kalau ditanya tentang program-program itu tadi, kalau pengen belajarnya seperti anak-anak yang masih sekolah ya ada juga sih. Namun kalau saya pribadi sebenarnya jarang saudaraku seperti itu.
Contoh kalau pengen ilmu Bandung Bondowoso itu ya langsung saya ajari, saya pokoknya sampai bisa mengisi ke benda ke orang lain ya, pokoknya lengkap lah biar orangnya itu kedepannya bisa mengajari orang lain juga. Namun yang harus dipastikan biasanya itu orangnya itu ya itu tadi, saya gembleng dulu, biasanya saya biat. Atau kalau jarak jauh itu biasanya saya suruh, kalau lewat telepon ya saudaraku, itu bisa disediakan air putih, nanti bisa langsung saya isi dari jarak jauh, dari sini itu airnya diminum. Nanti kalau puasa itu kan ilmu itu harus puasa saudaraku ya, itu nanti langsung harus, kalau harinya pas itu harus puasa. Kalau sudah puasa tinggal dizikirkan, tinggal dipuasai lagi itu biar ilmunya semakin ampuh. Seperti itu saudaraku. Jadi simpel sebenarnya saudaraku kalau belajar ilmu itu. Namun yang tidak bikin simpel itu kan karena cari gurunya yang susah. Cari gurunya yang susah. Karena kalau disalahgunakan, kalau ilmu-ilmu pamungkas itu susah untuk dikendalikan saudaraku. Maksudnya susah itu kalau orangnya itu kalau dipakai buat kebaikan, kalau dipakai buat merampok dan sebagainya kan ya membahayakan orang lain juga kan, seperti itu. Tapi kalau lebih abdul lagi, kalau pengen belajar silakan datang ke rumah atau sowan langsung saudaraku. Ya seperti itu saudaraku, simple. Karena apa ya, karena seperti orang kuliah itu, kalau kita ketemu dosennya langsung diajari ya akan lebih mudah. Beda sama orang itu tadi belajarnya di sekolah itu tadi, diajari 1+1 dan sebagainya itu. Kalau zaman dulu itu saya mikirnya kelamaan. Alhamdulillah itu saya ketemu guru-guru orang yang memang benar-benar sangat sayang sama saya. Ya alhamdulillah itu tadi saudaraku. Saya banyak apa ya, teman-teman sesepuh-sesepuh, dan terkadang yang menjadi saya beban itu malah kadang saya merasa tidak enak itu orang-orang seusia ayah saya atau orang-orang yang punya nama saudaraku, guru-guru besar gitu. Saya terkadang agak apa ya, malah pakai bahasanya, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Nanti kalau buat kedepannya bila ada request silakan komen di bawah video ini saja saudaraku. Cukup sekian dulu ya saudaraku, salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.